Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan malam ini kita masuk pada hukum-hukum seputar kurban atau fikih kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang hukum-hukum kurban, banyak sekali nanti masalah-masalah yang kita akan kaji, tapi kita akan ringkas-ringkasnya tanpa mengurangi hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam masalah seputar kurban ini. Kurban sendiri dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah, dan udhiyah itu artinya setiap yang disembelih seorang muslim dari unta, sapi ataupun kambing pada hari nahar, maksudnya hari Idul Adha, dan ditambah dengan hari tasyrik, tentunya dalam rangka taqarruban ilallahi azza wajal, mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Itulah definisi kurban. Adapun perintah kurban jelas baik secara nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Sebut saja di dalam surah Al-Kautsar Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang ma'ruf kita dengar, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, kurbanku, seluruh hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah Rabb semesta alam. Adalah pun dalam hadis Nabi SAW tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi SAW dhahan Nabi SAW bi kabsaini amlahaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW biasa berkurban dengan 2 kambing gibas. Kambing gibas itu kambing wol, ya, bukan kambing kacang, domba bahasa kitanya. Dan keduanya berwarna putih, jadi putih mendominasi, ada warna hitamnya tapi putih yang mendominasi. Dan Nabi SAW menyembelih kedua kambingnya langsung dengan tangannya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di leher keduanya, menunjukkan bahwa Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an berkata, aqaman Nabi SAW bil Madinati 10 sinin yudhahi. Nabi SAW tinggal selama 10 tahun di kota Madinah itu, setiap tahun beliau berkurban. Jadi tidak pernah Rasul meninggalkan kurban. Setiap datang Idul Adha beliau berkurban, menunjukkan bahwa kurban ini menjadi perhatian Nabi, karena setiap tahun beliau berkurban. Ini diantara dalil-dalil, dan banyak juga dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa kurban itu adalah syariat yang disyariatkan. Taib, adapun keutamaan kurban, yang pertama hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ma'amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dami.
Tidak ada yang diamalkan anak Adam dari amalan saat Idul Adha yang lebih dicintai kepada Allah dibandingkan menumpahkan darah kurban. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW menjelaskan keutamaan amalan seorang mukmin pada hari Idul Adha, bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai saat itu kecuali berkurban. Ini yang pertama. Yang kedua, dawamun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal udhiyati. Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali untuk berkurban. Tadi sudah saya jelaskan hadisnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kurban adalah syiar min syairillah. Dia adalah syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana kurban itu menunjukkan seseorang telah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan itu bukti ketakwaan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah tanda dari ketakwaan hati. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas antara perintah salat dengan perintah kurban. Dan kita tahu salat itu amalan tertinggi setelah syahadat. Ketika kurban itu disebut satu nafas dengan amalan tertinggi setelah syahadat, menunjukkan bahwa kurban itu amalan yang luar biasa karena disebut satu nafas di beberapa ayat dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Ada yang mentafsirkan, kata para ulama, karena kalau cerita ibadah badan, maka salatlah seafdal-afdalnya ibadah. Tapi kalau ibadah harta, maka kurbanlah seafdal-afdalnya ibadah pada waktunya. Ini diantara alasan kenapa Allah mengiringkan antara kurban dengan salat. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa kita mesti berkurban? Apa sih dibalik hikmah kurban itu? Yang pertama, ihya'us sunnati sayyidina Ibrahim, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena perintah kurban ini berawal dari Ibrahim. Saat hendak menyembelih Ismail karena ujian dari Allah, Ibrahim pun lulus. Kemudian Allah menurunkan kambing gibas sebagai pengganti Ismail, dan Allah katakan wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Dan itu menjadi syiar sampai hari ini. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya adalah kita mengetahui tentang kesabaran Ibrahim saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Bagaimana tidak, itu putra si mata wayang, baru punya satu, setelah sekian lama dia tidak punya anak, tahu-tahu punya anak, tiba-tiba diuji untuk menyembelih. Maka Ibrahim hanya bisa bersabar karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa mempelajari kesabaran Ibrahim dan bersegeranya Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ini juga pelajaran yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, kurban juga adalah tausiatu alal ahli wal aqarib wal jirani wal asdiqai wal fuqara. Jadi berkurban itu kita bisa membagi-bagi daging kurban, bersedekah, sehingga bisa memberikan kesenangan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kawan, bahkan kepada fuqara wal masakin, menyenangkan hati mereka. Dan itu amalan yang paling dicintai Allah. Apa itu? Memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim. Kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Anda memasukkan kesenangan kepada hati seorang muslim itu adalah ahabbul a'mal ilallah, seutama-utama amalan yang paling dicintai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Yang keempat, kurban juga dalam bentuk syukur. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan binatang ternak kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ini di antara kita ada yang masih makan daging kambing. Mungkin habis ngaji ada juga yang nyate, ataupun makan daging unta, mungkin di Timur Tengah sana. Di sini susah pula cari unta. Kemudian
Memakan daging sapi sudah jelas kan itu ya. Artinya ketika kita bisa memakan bahimatul an'am, menunjukkan bahwa Allah tundukkan binatang-binatang tersebut kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan, tidak mungkin kita makan daging kambing, ikhwan. Mau nangkap kambing saja takut diseruduk, bagaimana menyembelihnya? Jadi dalam bentuk inilah maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur. Allah katakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami tundukkan binatang-binatang ternak itu kepada kalian agar kalian bersyukur. Kemudian yang kelima, tadi sudah saya katakan bahwa kurban adalah syiar dari syiar-syiar Islam. Makanya karena dia syiar, jangan berkurban sendirian di tempat yang manusia tidak tahu. Jadi kurban itu harus di tempat yang manusia tahu, karena namanya syiar kan, harus tahu orang. Karena ini bagian daripada syiar, di mana syiar ini disyariatkan tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengijabah atas perintah Allah kepada kita. Dan yang terakhir, bahwa kurban adalah dalilun ala tasdiqil mutlak. Maksudnya dalil sebagai pembenaran secara mutlak keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang belakangan mengkritik, lihat orang Islam itu, ya, mana akalnya katanya. Binatang tidak bersalah disembelih katanya. Binatang itu tidak bersalah, kenapa disembelih katanya? Ya. Kita katakan memang binatang tidak bersalah, tetapi binatang itu ciptaan Allah. Kita juga ciptaan Allah, yang memerintahkan untuk menyembelih binatang juga Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu salahnya di mana kan begitu? Maka kurban itu dalil tentang pembenaran iman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara hikmahnya. Kemudian hukumnya, hukum kurban itu apa? Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkad, sunnatun muakkadatun. Beda sunnah muakkadah. Kalau sunnah itu kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan, itu sunnah namanya. Tapi kalau sudah diembel-embeli kalimat muakkadah, berarti sunnah itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Semenjak disyariatkan kurban, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban selama 10 tahun di kota Madinah. Makanya karena Rasul tidak pernah meninggalkan sunnah ini, setiap tahun Rasul berkurban, maka jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Dan inilah madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali dalam pendapat yang masyhur. Walaupun Abu Hanifah mengatakan wajib. Jadi 3 madhab mengatakan sunnah muakkad, Syafi'i, Malik, dan juga Ahmad, kecuali Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan yang mengatakan wajib ini juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala juga salah satu yang berpendapat wajibnya kurban, mengikut pendapat Abu Hanifah. Alasannya karena perintah, fasholli li rabbika wanhar, perintah, berkurbanlah. Walaupun Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menguatkan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Kalau enggak mampu ya tidak perlu berkurban. Nanti ada persoalannya. Bagaimana kalau dia enggak mampu kemudian hutang? Nanti ada soalannya. Taib. Kemudian di antara syarat-syaratnya, baik syarat yang berkurban atau syarat hewan yang dikurbankan. Yang pertama, syarat bagi yang berkurban dulu. Pertama, dia harus Islam. Orang kafir tidak ada kewajiban kurban. Kalau ada orang kafir mamanya ngasih kambing kepada kita, saya mau kurbanlah gitu, maka percuma korbannya. Kenapa? Karena amalan mereka tidak dianggap di hadapan Allah sampai mereka bersyahadat dengan 2 syahadat. Ya kalau mereka mau ngasih ya nggak apa-apa, tapi tidak dianggap. A'maluhum karamadin istaddat bihirri. Amal mereka itu seperti debu yang dihempas angin, habis, percuma sampai mereka masuk Islam. Yang kedua, al-aqlu, harus berakal.
Karena seorang muslim yang dibebani syariat itu hanya muslim yang berakal. Adapun orang gila tidak wajib kurban. Orang gila tidak wajib kurban. Kemudian yang ketiga hurriyah, dia harus merdeka. Karena budak itu tidak wajib kurban, karena budak itu di bawah tekanan majikannya. Jadi dia harus muslim, berakal dan merdeka. Kemudian yang keempat al-qudratul maliyah, harus punya kemampuan secara harta. Di sini terjadi silang pendapat. Maksud kemampuan secara harta itu apa? Madhab Maliki mengatakan maksudnya kelebihan harta. Jadi setelah umpamanya antum melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian ada sisa harta. Lah kalau seandainya ada sisa harta itu tanpa kemudian mengurangi hak-hak nafkah yang antum berikan kepada keluarga, berarti antum sudah masuk kepada kategori berkurban karena ada harta lebih. Ya, ini dalam mazhab Maliki. Tetapi dalam mazhab yang lainnya, Hambali mengatakan tidak demikian. Dia mengatakan dalam mazhab Hambali tidak demikian. Pokoknya dia mengatakan man yastati al-husul ala thamanil udhiyati hatta lawistadana thamanaha. Kata mazhab Hambali, boleh seseorang itu berkurban asal dia punya harta untuk membeli hewan-hewan kurban, walaupun harus menghutang. Walaupun harus menghutang, dengan catatan dia bisa membayar hutang. Diperkirakan lah ya, dia bisa bayar hutang. Artinya dia punya uang simpanan, tapi uang itu dipegang orang. Sementara orang itu mungkin baru menyerahkan setelah kurban, setelah hari tasyrik pamannya, kan selesai itu kurban. Nah, berarti boleh kita ngutang karena sudah ada uangnya, tapi di tangan orang tuh. Ya, boleh kita beli kurban yang jelas ada niat untuk membayarnya. Dalam mazhab Hambali dibolehkan seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah tidak punya kelebihan harta, kemudian dia pun kalaupun ngutang kemudian tidak punya harta yang kira-kira akan dibayarkan, maka jangan berkurban. Itu namanya membebani diri sesuatu yang tidak ada kemampuan. Itu bonek namanya, bondo nekat ya. Tidak perlu ya, karena tidak disyariatkan hutang itu. Hutang itu tidak disyariatkan. Taib, ini diantara syarat yang berkurban. Adapun syarat hewan yang dikurbankan, pertama, syarat hewan yang dikurbankan itu harus imtilakul mudhahi li udhiyati bi syaklin syar'iyyin. Hewan kurban yang antum punya itu, entah kambing, entah sapi, entah unta, betul-betul antum mendapatkannya secara syar'i. Memang antum punya uang halal kemudian antum membeli, bukan antum mencuri. Mencuri sapi, mencuri kambing, mencuri unta, bukan. Jangan hewan curian. Atau hewan ghasab, hewan orang antum ambil ya. Jadi harus betul-betul mendapatkan hewan itu secara syar'i, bukan hewan curian. Kemudian yang kedua, niat. Jadi dalam kurban itu harus ada niat. Karena orang yang menyembelih binatang itu macam-macam kan niatnya. Umpamanya penjual sate Madura, kemudian dia menyembelih kambing untuk kurban, tidak untuk jualan ya. Jadi untuk membedakan mana kambing untuk jualan sate, mana kambing yang dikurbankan, harus ada niat. Niat inilah yang membedakan perkara ibadah dengan perkara kebiasaan. Jadi syarat yang kedua harus ada niat. Yang ketiga, salamatu minal uyub. Harus hewannya selamat dari cacat yang disepakati. Dan cacat yang disepakati itu ada 4 berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh a'war, al-bayyin awaruha. Pertama, tidak boleh buta sebelah dan jelas butanya. Yang kedua, arja, al-bayyin arajuha. Tidak boleh pincang dan jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga, di antaranya tidak boleh juga hewannya
dia terlalu tua, ya, tua banget gitu ya, tua banget sehingga tidak bersumsum, sehingga kering itu, hanya tulang dibalut istilahnya kalau orang kurus itu tulang dibalut kulit, nggak ada dagingnya, ya, nggak boleh yang tua banget gitu ya, apalagi tua bangka lagi kan itu ya, pokoknya nggak boleh tua ya. Kemudian yang keempat, al-marid bayyin maraduha, tidak boleh yang sakit dan jelas sakitnya. Ini 4 cacat disepakati. Kalau seandainya buta sebelah, kemudian dia pincang, kemudian dia sakit, kemudian dia tua, ada pada hewan yang dikurbankan, tidak sah kurbannya. Maka dari sini kata para ulama, cacat itu terbagi menjadi 3. Cacat yang dimaafkan, cacat yang tidak dimaafkan gitu ya, cacat yang dimakruhkan. Maknanya adalah kalau seandainya dari 4 cacat yang disepakati ini, ya, kemudian ada cacat yang lain yang lebih parah daripada cacat ini, berarti lebih tidak boleh dikorbankan. Ya. Tapi kalau seandainya cacatnya di bawah ini, cacatnya di atas ini lebih ringan cacatnya, ya, lebih ringan cacatnya, maka ulama mengatakan makruh hukumnya. Contoh umpamanya telinganya sobek gitu kan, ya, ekornya putus gitu ya, itu kan cacatnya lebih ringan. Jadi kalau lebih ringan dari 4 ini makruh gitu ya. Tapi kalau lebih berat seperti buta dua-duanya, kan buta sebelah saya nggak boleh, apalagi buta dua-duanya kan itu, maka lebih tidak boleh lagi, lebih haram lagi, tidak boleh dikorbankan. Ya, taib. Ini syarat yang ketiga. Ya. Kemudian syarat yang keempat, umur daripada hewan yang akan dikorbankan. Umur hewan yang akan dikorbankan itu juga menjadi catatan. Ya, tidak boleh kemudian kambing kacang yang kurang usianya 1 tahun dikorbankan. Minimalnya kambing kacang 1 tahun. Tapi kalau kambing domba minimalnya 6 bulan. Kurang dari 6 bulan tidak boleh. Kalau sapi minimalnya 2 tahun. Sapi minimalnya 2 tahun. Dan kalau unta minimalnya 5 tahun. Ini umur-umur yang disepakati, tidak boleh kurang dari ini. Ya. Makanya kadang-kadang nih kalau orang jual kambing, saking lakunya gitu ya, kadang-kadang kambing kecil pun dijual dia. Jadi harus tanya kepada pakar kambing, ini usianya berapa, ya. Tapi biasanya kalau orang pakar kambing itu dari giginya udah tahu dia. Oh, gigi, nengok giginya udah tahu. Gimana caranya? Ya dia pakarnya, antum enggak pakarnya mana tahu. Paling antum nengok giginya kuning enggak atau putih gitu aja. Kan itu ya, udah tahu usianya berapa. Taib. Ini diantara syarat-syarat daripada kurban. Kemudian nau'ul udhiyah. Nau'ul udhiyah, mana yang lebih afdal dari jenis-jenis hewan kurban itu yang kita kurbankan. Apakah kambing lebih afdal? Apakah sapi lebih afdal? Apakah unta lebih afdal? Ataukah 7 orang untuk 1 sapi dan unta lebih afdal, ataukah 1 ekor kambing lebih afdal? Ini soalannya. Masalah ini menjadi ranah khilaf para fuqaha. Pertama, pendapat Malikiyah, anna afdhala anwa'il adhahi adh-dha'nu. Ulama Malikiyah, pengikut mazhab Imam Malik, mengatakan bahwa berkurban dengan kambing domba itu jauh lebih baik dibandingkan sapi dan unta. Alasannya, karena Nabi SAW selama 10 tahun berkurban itu hanya dengan kambing. Setiap tahun dia berkambing. Padahal ada sapi dan unta, tapi Rasul memilih kambing. Dari sini maka kata Imam Ibn Rushd
Ibnu Rushdi rahimahullahu taala, dia mengatakan dhahaba Malik ila anna al-afdala fi dhahaya al-qibas thumma al-baqar thumma al-ibil. Katanya Imam Ibnu Rushd mengatakan, pendapat Imam Malik bahwa seafdal-afdalnya hewan kurban itu dimulai dari kambing gibas, kemudian sapi, kemudian unta. Ini menurut mazhab Malik. Tetapi berbeda pula dengan mazhab Hambali dan juga Syafi'i. Pengikut Imam Ahmad dan juga pengikut Imam Syafi'i justru kebalikannya daripada Malikiyah. Artinya yang paling afdol, yang lebih besar dulu, unta dulu. Baru tidak ada unta, sapi. Baru tidak ada sapi, kambing. Justru kambing dibelakangkan. Tapi dalam mazhab Maliki, kambing pula didepankan, unta pula dibelakangkan. Ya. Apa alasan keduanya? Kata Imam Ibn Rushd ketika menceritakan tentang sababul khilaf, tentang sebab khilafnya bainal fuqaha ini, di antara ahli fikih ini, kenapa madhab Maliki lebih cenderung kambing itu lebih afdal? Kenapa pula madhab Hambali dan Syafi'i mengatakan unta pula lebih afdal? Maka mereka mengatakan, atau kata Imam Ibn Rushd mengatakan, wasababu ikhtilafihim mu'aradatul qiyas li dalilil fi'li. Karena madhab Malik itu menolak qiyas, menolak adanya qiyas, dan berdalil dengan perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah berkurban selain dengan kambing, makanya kambing lebih afdal. Berbeda pula dengan Hambali dan Syafi'i, mereka berdalil dengan qiyas. Berdalil dengan qiyas. Maksudnya, kita tahu bahwa kurban itu artinya mendekatkan diri dengan binatang, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang. Dan di dalam kurban itu kan ada bentuk hadiah, bisa disedekahkan dan bisa dihadiahkan. Sesuatu yang disedekahkan dan dihadiahkan itu semakin banyak menghadiahkan, semakin baik kan? Ya, semakin besar yang dihadiahkan semakin baik. Sementara kambing dengan unta, besar mana? Besar unta. Tentu dagingnya lebih banyak lagi dibandingkan kambing, kan begitu. Makanya unta lebih utama dibandingkan kambing. Nah, itu alasan kenapa memilih unta lebih afdal dibandingkan kambing. Karena dia lebih gemuk, lebih banyak dagingnya, lebih sempurna, dan lebih banyak fuqara dan masakin akan mendapatkannya. Ya. Wallahu alam, saya cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa berkurban itu secara umum yang lebih gemuk, yang lebih banyak dagingnya itu jauh lebih utama dibandingkan yang kecil. Ya. Maka kalau memang bisa beli unta-unta, tidak bisa sapi, tidak bisa kambing, tidak bisa juga 7 orang untuk satu unta, atau 7 orang untuk satu kambing, satu sapi. Dan kambing tidak boleh berserikat. Kambing itu tidak boleh berserikat. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat sering bertanya-tanya kepada saya ini tentang hukum berkorban untuk orang mati. Hukum berkorban untuk orang mati. Maka ulama menjelaskan berkorban kepada orang mati itu ada 3 poin yang harus dipahami. Berkorban kepada orang mati itu harus ada 3 poin yang antum harus pahami. Pertama, berkorban untuk orang mati itu karena sifatnya taba'an lil ahya, mengikut ke yang hidup. Maksudnya, kalau saya punya kambing, kemudian saya berkorban tahun ini, kemudian saya sembelih, maka saya niatkan kambing ini untuk kurban saya dan keluarga saya, plus orang tua saya yang sudah meninggal. Itu namanya mengikut sertakan orang mati dengan orang hidup. Maka tidak mengapa. Dan inilah yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Mereka berkorban untuk diri mereka dan keluarga mereka secara mutlak seperti itu. Bisa masuknya keluarga yang masih hidup atau keluarga yang sudah meninggal, kalau sifatnya diikut sertakan. Ini yang pertama. Yang kedua,
seseorang berkurban kepada orang yang sudah meninggal atau kepada yang mayit itu, ketika orang yang meninggal di masa hidupnya dia berwasiat. Dia berwasiat, nah kalau saya mati, kita kan banyak kambingnya itu, kurbankanlah kambingku itu setelah kematianku. Maka kalau seandainya dia berwasiat sebelum meninggal, maka berkorban untuk orang mati hukumnya wajib. Kenapa? Melaksanakan wasiat. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, hanya sekedar tabarruan saja, ingin berbuat baik kepada orang mati, tidak disertakan dengan orang hidup. Ya, tidak pula orang mati dulunya bernadar atau berwasiat gitu ya. Ya, pokoknya ingin berbuat baik saja kepada orang tua. Saya punya orang tua sudah meninggal, saya ingin korban untuk orang tua saya, macam mana hukumnya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama mengatakan jaizatun, boleh. Jaizatun, boleh. Wa qad nassa fuqaha'il hanabilati ala anna thawabaha yasilu ilal mayyit wa yantafi'u bihi qiyasan ala sadaqati anhu. Sebagian ulama fuqaha dari kalangan Hanabilah, mazhab Hambali, mengatakan bahwa kalau kita hendak berbuat baik dengan cara berkurban, dihadiahkan pahalanya kepada orang mati, maka pahalanya sampai kepada orang mati dan orang mati bermanfaat dengan transferan pahala itu. Kenapa demikian? Kata mazhab Hambali, dikiaskan dengan sedekah. Dikiaskan dengan sedekah. Sebagaimana kita bersedekah juga sampai pahalanya, maka kurban juga sama. Kurban juga sama. Akan tetapi kata ulama, la nara anna takhsisal mayyiti bil udhiyati minas sunnah. Walaupun demikian, kita tidak boleh menganggap berkurban kepada orang mati itu dikatakan sunnah, enggak boleh. Ya, boleh kita berkurban hanya sekedar ingin berbuat baik saja kepada orang tua yang sudah meninggal. Saya ingin berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal, pahalanya sampai kata Hambali, kiasan dengan sedekah. Tapi walaupun demikian jangan dikatakan sunnah. Jangan dikatakan sunnah. Ya, hanya ingin berbuat baik saja, gitu maksudnya. Ya. Karena Nabi SAW tidak pernah berkurban untuk salah satu keluarga yang sudah meninggal. Khadijah meninggal duluan, Rasul tidak pernah berkurban untuk Khadijah kan. Padahal itu istri tercintanya tuh. Ya. Tidak pula berkorban kepada anak-anak yang sudah meninggal. Seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab itu kan meninggal duluan. Tapi tidak berkorban juga untuk mereka yang sudah meninggal. Makanya kemudian sebagian para ulama di antaranya mazhab Syafi'i dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin, ya, bahwa tidak disyariatkan berkurban untuk orang mati secara khusus. Dan Malikiyah mengatakan makruh. Kenapa? Walaysa lil insan illa ma sa'a. Karena manusia itu tidak membawa pahala kecuali yang diusahakan saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya bentuk kurbannya itu karena sebuah nazar. Kalau ibu saya sembuh tahun ini, saya pengen kurban. Walaupun nazar seperti ini tidak boleh. Ya, ini namanya nazar barter. Nazar seperti ini tidak dilakukan kecuali orang bakhil. Kalau orang nggak bakhil nggak perlu ngomong gitu. Itu kan orang bakhil yang ngomong gitu itu. Kalau ibu saya sembuh, saya kurban. Berarti kalau tak sembuh, tak kurban. Nah, kan bakhil jadinya kan. Ya, anggaplah dia bernazar seperti itu. Ya Allah, kalau ibu saya sembuh, orang tua saya sembuh, anak saya lulus, saya juga sembuh, saya akan berkurban tahun ini. Allah takdirkan sembuh betul. Ya, maka dia harus melaksanakan nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya dalam rangka ketaatan. Kecuali kalau nazarnya ada kemaksiatan. Aku ingin berkorban di kuburan wali fulan, nah itu lain lagi. Tidak ada unsur syiriknya. Tapi kalau ingin berkurban di Idul Adha, itu sebuah hal yang disyariatkan. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'si. Siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, lakukan. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dilakukan. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang masuk pada waktu penyembelihan. Kapan kita ini menyembelih kurban? Ada dua waktu tidak boleh Anda menyembelih kurban. Pertama, tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbit fajar di hari Idul Adha. Berarti kalau sebelum terbit fajar, berarti subuh-subuh lah antum sudah sembelih itu. Pagi-pagi buta itu ya, antum lapar mungkin mau makan sate. Sebelum subuh sudah disembelih, maka tidak sah kurbannya. Yang kedua, tidak boleh berkurban sebelum sholat Id. Tidak boleh kurban sebelum sholat Id. Tidak boleh kurban sebelum terbit fajar, dan tidak boleh berkurban sebelum sholat Id. Kenapa? Karena ada hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia mengatakan Nabi bersabda, dan beliau sedang berkhutbah. Salah satu bunyi khutbahnya adalah, Inna awwala ma nabda min yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala hadha faqad asaba sunnatana wa man nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya awal yang kita lakukan hari ini, maksudnya Idul Adha, adalah kita sholat dulu. Berarti sholat dulu, sholat Id dulu. Baru setelah itu kata Rasul, kita kembali. Kemudian kita sembelih unta kita. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia telah mencocoki sunnahku. Tapi kalau dia tidak melakukannya, berarti hewan itu hanya sekedar daging yang dimakan untuk keluarganya saja, dan itu bukan sedekah, bukan kurban, hanya sedekah saja. Ya, dari sini menunjukkan bahwa kurban itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Bagi yang melaksanakan sholat, tapi bagi yang ada di hutan, umpamanya antum sedang kerja di hutan, jadi polisi perhutani sana, ya, kalau lagi di hutan ada 3-4 orang, tak ada yang bisa pula sholat di sana karena mencar-mencar jaga. Kebetulan ada kambing lah di hutan itu. Bagaimana cara menentukan waktu penyembelihannya? Maka bagi yang tidak melaksanakan sholat, kata para ulama, penentuan waktunya setelah terbit matahari meninggi 1 tombak, masuk waktu syuruk, atau dengan kata lain masuk awal duha. Bagi yang tidak sholat, baru disembelih. Ya, jadi tapi bagi yang sholat, selepas sholat, ya, syukur-syukur setelah khutbah, mendengarkan khutbah, baru disembelih. Ya, supaya jangan ragu-ragu kapan dimulainya. Adapun akhir penyembelihan adalah di akhir hari tasyrik. Berarti penyembelihan kurban itu kan 4 hari. Idul Adha tanggal 10, kemudian tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 hari tasyrik. Berarti tanggal 13 atau hari ketiga hari tasyrik sebelum terbenam matahari masih boleh berkurban. Kalau sudah terbenam, berarti sudah tidak ada lagi syariat kurban. Itu akhir penyembelihan hewan kurban. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menyembelih kurban di malam hari? Karena antum sibuk kerja di siang hari. Sibuklah kerja di siang hari itu, tak sempat menyembelih kurbannya. Akhirnya malam-malam buta lah antum itu jam 1 nyembelih kurban. Ya. Jadi bagaimana hukumnya menyembelih kurban di malam hari? Tentu masih dalam hari-hari kurban. Ya. Maka disebutkan para ulama, at-tadhiyatu fil laili tujzi. Menyembelih hewan kurban di malam hari itu sah-sah saja. Dan ini adalah pendapat jumhur Hanafiyah, madhab Hanafi, wasyafi'i, dan juga madhab Syafi'i, dan juga salah satu daripada madhab Hambali. 3 madhab membolehkan. Tapi kalau bicara afdol-afdolan, ya afdol siang. Ya, karena malam itu kan siapa yang nonton? Kalau siang kan banyak penontonnya, kan itu kan syiar. Ya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dalilnya umum, tentu yang membolehkan menyembelih di malam hari itu ya dalilnya umum. Ya, karena seperti contoh kullu ayyamit tasyrik dzabhun, setiap hari tasyrik itu penyembelihan, berarti mencakup siang dan malam gitu ya. Tapi dalil khusus yang enggak ada. Rasul tidak pernah diceritakan menyembelih kurban di malam hari. Tapi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, seutama-utama orang yang berkorban itu setelah sholat Id adalah segera disembelih.
Walaupun di sini ada pilihan kan, ada 4 hari orang itu boleh berkurban kan, tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi seutama-utamanya adalah al-mubadaratu ila at-tadhiyah, bersegera sembelih hewan kita. Habis sholat mendengarkan khutbah, ambil parang, goroh. Ya, itu lebih baik gitu kan. Dan itu disunahkan hukumnya. Ya, disunahkan hukumnya berdasarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 4 mazhab mengatakan sunnah hukumnya al-mubadaratu fi dzabhil udhiyati, bersegera menyembelih hewan kurbannya. Walaupun ada waktu 3 hari tasyrik dan 1 hari Idul Adha. Ya. Kemudian juga masalah selanjutnya adalah disunahkan juga kalau bisa menyembelih sendiri, jangan diwakilkan. Ya, itu disunahkan hukumnya. Karena Nabi menyembelih sendiri. Tetapi Nabi pun pernah juga mewakilkan kepada Ali kan. Rasul itu membawa 100 ekor unta yang 7 ketika haji gitu ya. Nabi SAW menyembelih 70 ekor dan 30 disembelih Ali, diwakilkan kan. Dari sini juga boleh seseorang itu mentaukilkan menyembelih binatang kurban. Kan ada orang yang tidak pengalaman, tidak mampu melihat darah, asik melihat darah saja dia lemas kan itu ya. Asik melihat pisaunya aja gemetar gitu kan. Ada orang yang tidak pernah menyembelih, bawaannya gemetar saja. Jangan lagi sapi yang ngamuk kan, kambing kacang aja dia nggak berani. Lah kalau ada orang-orang yang seperti ini, padahal harus latihan sebenarnya kan. Anggaplah dia memang tidak berani, maka boleh ditaukilkan, diwakilkan kepada orang yang amanah tentunya untuk menyembelihkan kurbannya. Kemudian masalah selanjutnya adalah bolehnya memakan dan menyimpan daging kurban. Boleh memakan dan menyimpan daging kurban. Dulu saya masih kecil, di kampung saya itu ada ya semacam doktrin bahwa berkorban itu tidak boleh, orang yang berkorban tidak boleh makan daging korbannya katanya. Ya. Maka kita katakan yang nyuruh makan itu Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27, Allah mengatakan fakulu minha, makan kata Allah. Kata orang kampung jangan makan. Lah, gimana? Allah katakan makan, mereka pula jangan makan. Allah yang katakan makan. Ya. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal fakir. Lebihnya beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Jadi Allah yang merintahkan makan. Sampai Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya, ulama Zahiriyah mengatakan fakulu itu kan fi'lul amr, kata kerja perintah. Dan dalam ilmu usul al-amru yufidul wujub, perintah itu memiliki faedah wajib. Jadi Imam Ibnu Hazm berdalil dengan surah Al-Hajj 27, makan daging kurban itu wajib. Berarti kau tak makan, dosa dia. Walaupun pendapat yang kuat tidak sampai ke wajib, tapi sunnah saja. Ya, sunnah saja. Minimal kalau antum berkorban, makan tuh daging korban. Ya Ustaz, tidak bisa. Saya kalau kolesterol saya naik, darah tinggi naik, bismillah. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tidak ada kebaikan di dalamnya. Bismillah saja. Kalau habis makan korban kemudian mati, ya qadarullah. Tapi Anda sudah melaksanakan perintah kan gitu ya, sudah menjalankan sunnah. Ya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu pasti akan jadi masalah. Ya, sesuatu yang berlebihan. Tapi kalau memang ada larangan dari dokter, ya itu kan sudah jelas tidak boleh. Ya, tetap antum lebih memilih kesehatan. Jangan mentang-mentang sunnah main hantam saja. Oh kata Ustaz kan sunnah, main hantam saja. Habis itu darah tinggi naik kan itu. Bawaannya lebih keras, suaranya daripada suara kambingnya, karena lagi darah tinggi kan itu ya. Jadi tidak boleh. Seperti contohnya umpamanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dikisahkan dia punya penyakit dalam badannya, capek-capek. Akhirnya didatangi tabib. Kata tabib mengatakan, engkau tidak boleh makan daging unta dan tidak boleh meminum susunya. Maka selama itu Yakub tidak pernah makan daging unta dan minum susu unta karena demi kesehatan. Ya, demi kesehatan. Tapi masalahnya anak-anaknya ikut-ikutan tak makan daging unta, tak minum susu unta. Kemudian mereka mengharamkan kepada diri mereka tidak boleh makan daging itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan kepada mereka bahwa Yakub mengharamkan kepada dirinya itu faktor kesehatan. Loh, kalian ini apa yang mengharamkan? Hanya ikut-ikut bapaknya saja. Ya.
Jadi kalau faktor kesehatan ya tentu lebih dahulukan kesehatan. Ya kan ini kan sunnah saja. Ya, taib. Wallahu a'lam. Intinya bahwa boleh makan daging. Kemudian yang selanjutnya adalah dzabhul udhiyah awit tasadduq bi thamaniha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa menyembelih kurban lebih afdal dibandingkan sedekah. Seharga kurban itu. Jadi umpamanya sekarang tanggal 10 nih, Dzulhijjah, besok 11, besoknya 12, besoknya 13. Berarti 4 hari ini umpamanya antum punya uang seharga 3 juta. Bisalah membeli 1 ekor kambing. Tapi satu sisi nih mungkin ada yang lain yang perlu disedekahkan. Mungkin ada orang yang berhajat untuk disedekahkan. Ya, entah membangun pesantren, entah membangun masjid, entah membangun apa. Pokoknya ada hal-hal yang harus disedekahkan. Maka di sini para ulama mengatakan mana yang lebih utama? Ya, yang 3 juta yang antum miliki itu dibelikan kambing ataukah bersedekah ke masjid? Di waktu ketika disyariatkan berkurban tanggal 10, 11, 12 dan 13. Maka ulama mengatakan berkurban lebih baik dibandingkan sedekah seharga kurban. Alasannya apa? 1. Kalau antum sedekahkan ke masjid, ke pesantren, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke panti asuhan dan begitu seterusnya, ketika antum mendahulukan sedekah daripada kurban, maka akan mengantarkan kepada meninggalkan sunnah yang disunnahkan Nabi, berkurban. Ya, kan jadi tidak jadi kurbannya kan? Karena sedekahkan ke tempat lain. 1. Yang kedua, Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin, ya, mereka tahu bahwa sedekah itu afdal. Mereka tahu sedekah itu afdal. Tapi kenapa kemudian mereka lebih mengutamakan kurban dibandingkan sedekah? Menunjukkan bahwa pada hari waktu kurban yang paling afdal amalan kurban dibandingkan sedekah. Kemudian yang ketiga alasannya bahwa berkurban itu ada sebagian ulama mengatakan wajib. Walaupun ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau sedekah kan tidak wajib kecuali zakat. Ya, sedekah kan kerelaan kita. Ya, ini juga alasannya. Ya. Kemudian juga yang keempat, bahwa berkurban itu kalau seandainya seseorang kemudian meninggalkan kurban dan memilih sedekah, maka akan banyak keutamaan-keutamaan dan hikmah-hikmah yang antum tidak akan dapat. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, keutamaan kurban dan hikmahnya. Kalau antum nggak kurban, nggak dapat tuh. Makanya kenapa berkurban pada waktunya lebih afdal dibandingkan sedekah seharga hewan kurban. Nah, ini juga harus dipahami. Ya. Taib. Kemudian masalah yang lain adalah amman tujzi'ul udhiyah. Amman tujzi'ul udhiyah. Kepada siapa kurban itu sah untuk dikurbankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika menceritakan bagaimana para sahabat berkurban, apa kata Abi Ayyub? Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Di zaman Nabi, kami para sahabat, katanya Abi Ayyub Al-Ansari, berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan untuk satu keluarganya. Jadi ada persepsi di masyarakat itu, kalau umpamanya ada satu keluarga, satu ayah, satu ibu, kemudian ada 3 anak. Tahun ini ayahnya dulu, tahun depan ibunya dulu, tahun depannya anaknya nomor satu, tahun depannya lagi anaknya nomor 2, kan begitu. Ya. Padahal kalau dalam sunnah Nabi SAW, kebiasaan para sahabat tidak harus kemudian dikhususkan tahun ini si fulan, tahun ini si fulan, tidak perlu. Setiap tahun korbankan satu kambing, niatkan untuk semuanya. Itu sudah mencukupi, tanpa harus kemudian mentakyin ini kurbannya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, gitu maksudnya. Berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam hal ini ada 3 perkara. Yang pertama, ya, al-qarabatu mislu az-zaujati wal aulad. Jadi kalau dalam satu rumah itu ada istri dan ada anak-anak,
maka boleh kita niatkan 1 kambing untuk saya pribadi, plus untuk istri saya, plus untuk anak-anak saya, karena mereka adalah yang paling dekat dengan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujzi'u amman dakhala fi nafaqatil wajibati farajulun lahu akhun saghirun qasiru nafaqatihi alaihi fa innal udhiyata tujzi'u anhu aidha. Ataupun pamannya, antum punya saudara kandung, antum sudah berumah tangga, punya adik kandung, ya. Kemudian dia hidup satu rumah dengan kita karena masih kecil, ya, masih kecil, orang tua sudah meninggal. Ini adik satu-satunya, belum bisa cari nafkah, belum kawin, akhirnya kakaknya yang merawatnya. Hidup satu rumah. Maka adik yang hidup satu rumah dengan kakaknya ini juga boleh diniatkan 1 kambing untuk 1 keluarga, termasuk dia juga, walaupun hubungannya saudara. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amman yashaka fi maskanika kaman kafala yatiman, ataupun siapapun yang serumah dengan kamu seperti anak yatim. Anak yatim kan gak ada hubungan, dia orang luar kan, ya, dia orang luar, kita pungut karena dia yatim, tapi kita asuh di rumah kita, maka itu pun masuk, boleh diniatkan 1 keluarga termasuk anak yatim itu. Syaratnya 1 rumah, ya, ya, dalam 1 rumah. Yang jadi masalah itu, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kalau seandainya kita ini sudah tua nih, punya anak kita 3, tapi tidak 1 rumah, masing-masing sudah berkeluarga, ya, dan masing-masing beda rumah, maka tidak boleh diniatkan niat kita ini 1 kambing untuk 1 keluarga, tapi masing-masing keluarga mengeluarkan kurbannya, karena anak-anak kita sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Berarti kewajibannya sendiri. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau tergabung dalam 1 rumah, syaratnya juga belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, walaupun 1 rumah, mamanya ini Pak Jul rumahnya besar nih, anak-anaknya sudah pada nikah, tapi mamanya ini anak pertama kamarnya di sini, anak kedua kamarnya sama suaminya di sini, anak ketiga kamarnya sama suaminya di sini, sudah berkeluarga semua kan? Maka masing-masing berkeluarga itu punya tanggung jawab masing-masing, tidak dibebankan kepada Pak Jul 1 kambing untuk 1 rumah gitu, enggak, karena sudah berkeluarga masalahnya kan. Berarti dia punya kewajiban masing-masing untuk berkurban, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang punya 2 istri. Siapa di sini, ya. Jadi kalau seandainya rajulun mutazawwij bi zaujatainil ula indahu wal ukhra inda ahliha hal yulzimu udhiyatan am udhiyataini. Di sini ada soalan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Seorang laki-laki punya 2 istri. Yang satu tinggal bersamanya, yang satu pula tinggal dengan mertuanya. Kalau saya berkorban dengan 1 kambing, bolehkah saya ini diniatkan kepada istri yang pertama dan yang kedua? Bisa dipahami? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-udhiyatu fil baitil ladzi huwa fihi taqfi li'annaha min ahlihi wa in kanat hiya inda ahliha. Ya, tapi Syekh Utsaimin mengatakan kalau gambarnya seperti ini, walaupun pisah rumah, ini kan pisah rumah nih kan, yang satu sama dia, yang satu sama keluarganya. Kata Syekh Utsaimin, cukup 1 kambing diniatkan untuk 2 istrinya, karena istri keduanya walaupun hidup sama mertuanya termasuk keluarga dia. Nah, kalau khusus ini boleh 1 kambing walaupun beda rumah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban, Syekh Utsaimin ditanya bahwa pembagian hewan kurban itu dibagi menjadi 3 pembagian. Pertama, dimakan. Yang kedua, disedekahkan. Yang ketiga, dihadiahkan. Dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Berarti 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk dihadiahkan. Adapun
Kenapa kemudian mesti 3? Kata Syekh Utsaimin mengatakan, al-awwal at-tamattu bi ni'matillahi azza wajalla. Dalam rangka menikmati nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, makanya kita yang berkorban makan bersama keluarga dalam rangka bersyukur akan nikmat. Makanya kita makan sama-sama keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, raja'us tsawabillah. Yang kedua, bukan hanya menikmati nikmat yang Allah anugerahkan, tapi kita pun ingin berpahala. Dengan cara apa? Sedekahkan sepertiganya. Ya, selain kita mensyukuri nikmat, kita pun ingin punya pahala dalam korban. Dengan cara apa? Sedekahkan sepertiganya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya dapat pahala, kita pun ingin menebar kasih sayang di tengah-tengah manusia. Bukan hanya kepada orang muslim, hatta orang kafir sekalipun. Maka di situ ada syariat hadiah. Boleh dihadiahkan, karena hadiah itu tidak mesti kepada orang mukmin, orang kafir pun boleh dikasih hadiah. Maka boleh kita menghadiahkan sepertiga daging kurban kepada orang yang di luar daripada Islam, menebar kasih sayang. Ya, minimalnya walaupun mereka tidak masuk ke agama kita, tapi tidak mencela agama kita dan justru memujinya. Oh, orang muslim itu baik, masya Allah, kalau datang kurban ada daging sampai. Ya, tapi yang sebelah ini bakhil tuh, tidak pernah ngasih itu. Ini kan bahaya tuh. Gitu ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Itu diantara hikmah kenapa kurban itu kemudian dibagi 3. Taib. Kemudian mengirim qimatul adhahi ila biladil islamiyah. Umpamanya kita ingin berkorban di kampung, kita kirim uangnya. Ya, saya mau nggak korban di Batam lah, saya ingin korban di Padang, saya ingin korban di Jawa, saya ingin korban di Medan, saya ingin korban di Alor sana. Ya, macam mana ini? Maka dijelaskan ya tentang masalah ini. Sebenarnya asal kurban itu adalah berkurban di daerah yang ia tinggal dan mencari nafkah di situ. Jadi kalau antum mencari nafkah di Batam, tinggal di Batam, maka disyariatkan kurban di Batam. Itu asalnya, hukum asalnya. Kenapa alasannya? 1, karena tampak syiar-syiar Allah di negeri Islam. Sebab kalau manusia kemudian mengirim kurban ke tempat-tempat lain, nanti di daerahnya tidak tampak syiarnya, yang tampak daerah lain pula, kan itu. Ini 1. Kemudian yang kedua, disyariatkan dalam penyembelihan yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa disunnahkan menyembelih dengan tangannya sendiri yang berkorban. Lah kalau kemudian dikirim ke kampung, cemana antum nyembelihnya? Yang ada kepalanya sudah sampai pula lewat Facebook, lewat WA. Nih nampak kepalanya nih, katanya udah lepas dari badannya. Lah siapa yang nyembelih itu? Padahal disunahkan nyembelih sendiri kan? Berarti luputlah antum tidak bisa menyembelih sendiri kan? Otomatis yang menyembelih orang lain. Ya, diwakilkan kan itu. Kemudian yang ketiga juga, antum tidak bisa beribadah kepada Allah azza wajalla saat menyembelih kurban dengan cara menyebut nama Allah, bertakbir dan meniatkan kurban ini untuk Allah. Karena yang menyebut nama Allah, bertakbir dan meniatkan kurban bukan antum, tapi yang menyembelih di kampung sana kan itu. Luput antum ta'abbud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga beribadah dengan cara memakan dagingnya dan juga memberi tetangga-tetangganya dan fuqara di sekitarnya nggak dapat. Ya, tapi yang dapat orang kampungnya kan. Jadi banyak luput. Kecuali kata para ulama, bolehnya kita mengirim kurban ini kalau memang inda al-hajah. Boleh jadi mungkin daerah itu baru diterjang tsunami, diterjang gempa, diterjang musibah gitu ya. Sehingga kemudian mereka mengungsi, kelaparan di mana-mana. Itu lain lagi. Karena ada hajat di situ. Nah, terkadang dikirim ke daerah-daerah tersebut jauh lebih afdal dibandingkan kurban di tempat kita. Karena boleh jadi mereka ada yang kelaparan, ya, ada yang kekurangan gizi, ada yang banyak penyakit dan begitu seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini ya tentu boleh-boleh saja kita dikirim ke tempat lain. Taib. Adapun adab-adab kurban yang harus antum pahami berdasarkan sunnah yang sahih. Yang pertama, saat menyembelih membaca basmalah, kemudian bertakbir bismillahi Allahu akbar. Ya. Kemudian yang kedua, at-tarafuq inda dzabil udhiyati. Ingat,
hendaklah lembut ketika bermuamalah dengan hewan kurbannya. Ya, jangan main langsung diusap dulu gitu. Dan jangan kemudian memaksa menarik-narik, memukul-mukul sehingga sakit sebelum disembelih. Tidak boleh. Itu menyiksa binatang. Ya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, ikhfa'u alati dzabhi an-nadharil udhiyati inda dzabhiha. Sembunyikan golok, pisau, pedang atau apa namanya, jangan dihadapkan di depan kambing yang mau disembelihnya, atau di depan unta atau depan sapi yang disembelihnya. Apalagi sengaja diacung-acungkan depan mukanya. Ntar lagi kau sembelih, ntar lagi. Antum ini nakut-nakuti kambing namanya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, juga tidak boleh menyembelih di depan hewan yang akan disembelih lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi sembunyikan yang lainnya itu. Cari tempat yang aman, yang tersembunyi. Nanti kalau sudah selesai baru tarik kawannya gitu. Jangan mereka suruh menyaksikan pembantaian itu kan gitu ya. Ini juga termasuk adab kurban. Kemudian yang nomor 4, yang nomor 5 adalah at-ta'aqqud min zuhuqi nafsiha. Harus yakin bahwa kurban itu mati betul. Jangan mati saat dikuliti. Ya, atau mati saat dibedal perutnya, jangan. Mati betul-betul mati baru digantung dan dikuliti. Ya, karena bisa menyakiti si binatang. Kemudian juga yang keenam, iltizam bidzabhi fil amakin al-mukhassasati lidzalik li riayati lil maslahatil 'ami wal khassah. Kalau bisa cari tempat-tempat yang nanti setelah pelaksanaan kurban itu tidak menyakiti orang. Pamannya jadi bau kemana-mana kan itu ya. Naruh kotoran sembarangan, akhirnya dibawa angin kemana-mana, baunya seruput-seruput yang akhirnya tercium orang kan. Jadi kalau bisa punya tempat khusus sehingga tidak memadaratkan orang dalam pelaksanaannya gitu ya. Itu juga termasuk adab juga. Nah, termasuk juga tidak boleh seorang muslim an yu'tiyal jazar syai'an minal udhiyati ala sabil ajri. Tidak boleh seorang muslim memberi imbalan kepada tukang sembelihan kalau dalam niat memberi upah. Tapi kalau bukan memberi upah, memang dia orang miskin dapat bagian kurban, gak apa-apa. Yang gak boleh itu memberikan upah. Karena Rasul melarang, tidak boleh memberikan upah kepada tukang sembelih. Karena banyak tukang-tukang sembelih itu sebelum disembelih sudah ngomong tuh, nanti kepalanya untuk saya. Ya, enak saja kan itu ya. Kemudian juga adamu tarki mukhallafati dzabhi fi syawari'. Tidak boleh kemudian menyembelih kurban itu di tempat-tempat umum seperti jalan-jalan, lapangan yang ya tadi sudah dijelaskan bisa menyakiti orang. Karena Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ya bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Lihat bagaimana Allah ancam ya, tanpa memperhatikan, mengindahkan tentang perasaan orang, maka dia telah membawa dosa yang sangat jelas gitu ya. Taib, ini adab saat menyembelih. Adapun adab bagi orangnya sendiri, bagi orang yang berkorban, satu, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong bulu-bulu apapun di badan. Kalau antum berkorban nih, nanti 10 hari lagi mau Idul Adha, berarti mulai tanggal 1 Dzulhijjah sudah tidak boleh memotong kuku, memotong kumis, memotong bulu ketiak, memotong rambut, tidak boleh memotong, segala yang tidak boleh dipotong. Ya, karena dikiaskan kepada orang yang ihram haji. Kepada orang yang ihram haji kan banyak tuh larangan-larangan kan. Termasuk orang berkurban pun ada larangan-larangan yang harus dipatuhi. Salah satunya tidak boleh memotong dan baik rambut, bulu ataupun kuku. Dan kalau sampai memotong, kata ulama haram hukumnya, berdosa. Dan ini berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu an. Nabi mengatakan man kana indahu dzabhun yuridu an yadbahahu fara'a hilala dzilhijjati fala yamussa min sya'rihi wala min adfari hatta yudhhiya. Barang siapa yang hendak berkurban kemudian dia melihat bulan awal Dzulhijjah tanggal 1, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10, maka tidak boleh disentuh rambutnya, tidak boleh disentuh kukunya sampai hewan kurbannya dikurbankan, boleh dipotong. Dari sini kata para ulama, larangan ini memiliki faedah tahrim, haram hukumnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh. Ya. Tetapi kalau memang ada orang yang melakukannya, dia berkorban, tetap juga memotong kuku dan memotong ini, apakah ada bayar fidyah? Tidak ada.
Cuman dia berdosa karena melakukan hal yang diharamkan. Inilah sekilas ikhwan tentang hukum-hukum korban. Saya harus segera pulang nih karena besok ada perpisahan anak-anak SMA kelas 3. Mohon maaf tidak ada soal jawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.